tadi lu menarik sih. Tadi lu bilang kan kita beda kan dengan yang di kualifikasi Piala Dunia. Apa Hmm. itu karena kita pemain diasporanya dikit ya, Will? Karena Wah, rata-rata lokal kan itu. mau mau nggak mau gue harus bilang iya karena kalau Rashford saya Hmm. sudah angkat tangan ya itu orang oh, oh, nggak pantas dapat nomor 10 cok itu Rashford tuh aduh udah kayak udahlah lu jadi YouTuber aja lah atau apa kayak konten kreator tentang sepak bola aja udah kayak passionnya udah bukan di sepak bola anjir. Hai, welcome back to podcast Double Pivot. Kali ini bersama gue, Koko Montana, dan teman baik gue nih, Willy Budianto nih, akan membahas seputar sepak-sepak bola yang terkini ya. Dimana ini podcast kita rekam baru aja nih, Timnas lawan Myanmar ya, Will ya. Betul Gimana nih, Will, menurut banget. lu nih? Timnas lawan Myanmar menang ya, 1-0. Gimana menurut lo mainnya Ya, nih? karena kita kebiasaan lihat timnas senior kita yang udah bagus, ekspektasi kita ngebantai ya. Apalagi lawannya tanda kutip nih, tanda kutip cuma Myanmar. At least kayak Ya, 2-0, 3-0, total domination lah gitu. Tapi yang terjadi mm, seperti kita lihat ya, mainnya mah ngantuk banget. Mainnya ngantuk ya. amburadul, betul. Kayak nggak bisa bangun serangan Ini dengan bagus gitu. Kayak ya banyak ininya lah, banyak amburadulnya lah. Oke, Menurut lu gimana? kalau kesimpulan yang gue dapat dari lu nih mainnya jelek banget kan mainnya nih, ya kan? Beda Iya. banget dengan ya kan? Beda banget dengan kalau timnas yang di kemarin di kualifikasi Piala Dunia tuh. Kira-kira kenapa tuh bisa beda tuh? Will, menurut lu? Ya udah pasti lah ya. Ini timnas yang kita turunin kan under 22, U22. Pemain Mm-mm, seniornya cuma kayak mm-mm. Marcelino, siapa lagi tuh? Arhan, sama Asnawi, Asnawi, terus Rafael Strike baru masuk kan iya. akhirnya babak kedua. Itu pun ya setelah Mm-mm. Strike masuk tuh ya akhirnya berubah lah permainan jadi lebih bagus lah. Tapi babak pertama asli coba gue ngantuk banget ketiduran gue nontonnya. Sumpah. Ini menarik nih. Tadi lu bilang setelah Rafael Struijk masuk jadi berubah kan berarti kan? Hmm. Berarti kan tadinya di babak pertama kita nggak punya istilahnya quote and quote ya pemain diaspora kan. Di babak kedua baru ada pemain diaspora nih masuk nih. Menurut lu Hmm. itu apakah ngaruh tuh? Karena pemain diaspora masuk jadi lebih bagus tuh. Mungkin bukan diasporanya kali ya, tapi karena emang kualitas Rafael Strike ini aja. Dia tuh ya kalau kata filsuf Belanda satu itu kan, Rafael Strike ini buat senior masih terlalu ini belum belum saatnya masuk senior. Tapi kalau main di level yang bawahnya dia tuh bagus banget dan terbukti lah di match ini dia Hmm. bagus banget sih asli. Dia masuk tuh langsung ngubah permainan kalau menurut gue. Dia di sayap kiri langsung hidup gitu permainannya. Hmm. Nah, Yes, menurut lu yes, yes. gimana Gue nih, setuju Cor? sih. Setuju? Satu hal ya. Jadi gini. Gue coba satu persatu pelan-pelan ya. Satu hal yang harus dicatat nih statistik ya ini ya. Babak satu tuh kita nggak ada on target loh, Win. Oh, Sama sekali pantesan. nggak ada. Pantesan gue ketiduran Makanya tuh. kan, kacau kan. Itu kiper Myanmar itu tidur itu gua rasa. Bukan cuma lu doang yang tidur. Kiper Myanmar juga ketiduran itu. Karena nggak diserang Hmm. sama sekali. Bener-bener. Ya gimana ya, jelek banget sih Will, jujur. Nggak heran juga kalau lu ngantuk juga. Mungkin buat netizen juga kalau terus di kolom komentar ya, lu ngantuk gak sih nonton timnas, terutama babak-babak pertama ya tadi. Itu. Itu tuh yang di lini tengah tuh kayak kagak punya lini tengah loh. Beneran, Iya. parah itu. Tapi ya kalau mau benefit of the doubt ya, kalau mau Devil Advokat ya ini kan sebenarnya kan timnas U22 kan. Ya Balik lagi pemainnya ya. masih muda-muda semua. Hmm, Jadi ya kasih kesempatan mereka buat betul. berkembang kan. Ya kan. Ini juga Hmm. kan beberapa pemainnya sebenarnya dari timnas U20 sebenarnya bahkan. Dan perlu Hmm, dicatat nih ini kita adalah timnas termuda di Piala AFF Will. Atau betul. mungkin AMEK ya, karena ada orang yang Hmm. bilang gantinya jadi AMEK namanya. Kita tuh rata-rata Baik usia banget tuh ya, cuma Amek. 20. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Lanjut, 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 lanjut. Nah, kita tuh usia termuda Will di Piala AFF. Kita cuma kata-kata usianya tuh 20,3 tahun gitu. Muda banget. Wow. Bahkan iya kan. Jadi sebenarnya sih kalau mau berpikir dari sisi lainnya ya gitu. Mungkin istilahnya ya ini kesempatan lah buat pemain muda. Cuma kan pertanyaannya nih buat netizen juga nih. Waktu itu diberikan gak nih? Karena kalau tadi kalah sama Myanmar, susah sih buat lolos jujur aja tadi. Iya.
Jadi permainan tuh emang beda banget lah ya sama timnas senior. Kayak bangun serangannya susah banget gitu. Gue lihat tadi kayak oper bola ke tengah dikit, kerebut. Out- Mm-mm. Oper ke striker dikit, dimundurin ke belakang lagi. Untung lah di babak kedua tuh Mm-mm. ya akhirnya ada perubahan yang berarti gitu. Sampai akhirnya kita dapat gol yang ya lumayan lah. Golnya lumayan bagus sih. Ap- Ya meskipun gue bunuh diri ya dari kiper ya sebenarnya. Oh, Tapi kan buru itu kiper ya, bukan Asnawi. jatuhnya bunuh diri kiper karena Oh. tendangannya Asnawi kan kena mistar. Nah itu Hmm. bolanya kena tangannya kiper terus masuk ke gawang lagi gitu. Iya sih, gua kira Jadi dihitung gol ya, Asnawi. Oke. nggak- karena kalau nggak ada tangan untuk kiper nggak masuk sebenarnya. Thank Agak God. berbau hoki juga. Iya. Tapi kan kalau Hmm, nggak hoki kan ya nggak bisa menang juga. Tapi betul. Will, tadi lu menarik sih. Tadi lu bilang kan kita beda kan dengan yang di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Apa Hmm. itu karena kita pemain diasporanya dikit ya, Will? Karena Wah, rata-rata lokal kan itu. mau mau nggak mau, gue harus bilang iya karena ya kualitas Oke. pemain diaspora itu kan emang udah ya, lu tau lah main di Eropa kan Liga Belanda, di Serie A Itali, ya beda jauh lah ya sama timnas U22 kita ini yang kebanyakan di Liga Indonesia gitu. Jadi ya gue nggak mau harus bilang iya. Apalagi di tengah sih, gue merindukan banget sosok Ivar Jenner, Tom Haye gitu. Iya, 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 iya. Iya kan? Makanya makanya tadi kalau lu sadar babak kedua tuh Marcelino mainnya ke tengah tuh tadi tuh. Mainnya Heeh, di tengah Marcelino. heeh. Buat jadi nemenin Jemput Akan bola. Fikri tuh buat Heeh, iya buat ngontrol ini tengahnya. Kalau heeh. nggak jalan itu tadi. Ya, Ya ya. untungnya nih ya Will, untungnya Hmm, kalau kata Bernadia kan untungnya kita masih bisa bertahan kan kalau kata hmm. Bernadia. Kalau kata kita nih untungnya timnas masih bisa menang nih ya kan. Betul. Sayangnya nih Will, ada satu tim dengan kostum merah tidak bisa menang melawan tim hutan nih. Arsenal. Mana nih Will menurut lu? Arsenal. Enggak Dia dong. tidak bisa menang Arsenal kan? kan, tapi lawannya bukan tim hutan kan lawannya. Iya. Ada tim Aduh. yang kalah sama Nottingham Forest loh. MU. Mana Will? Silakan Boleh kita pengacara udahi Amorim. aja ini podcastnya. Boleh Oh kita enggak udahi. dong, belum 8 menit kan ini. Enggak dong. Mana Will? Silakan. Malu, Cok. Malu, Cok. Hah, Apa gue yang terjadi bingung Will? ya harus Apa yang mulai terjadi? dari mana. Gue bingung harus mulai dari mana karena Dari gua dulu deh ya. ayo Dari gua boleh dulu boleh. ya. Benar benar Kan benar. timnas Ayo. tadi lo dulu, MU gua Hmm. dulu. Jadi nanti sumpah serapa lo di terakhir nanti Mas Rafa. kata-kata mutiara lo. Aduh. Gue jujur ya. Gue Hmm. mencoba untuk nonton. Karena mainnya kan minggu dini hari kan, jam 12 Hmm. setengah satu Hmm. kan. Hmm. Pas gue nonton, tak menit satu, Milenkovic golin buat Nottingham. Gue bilang, anjir, gue bilang MU langsung kebobolan. Terus tiba-tiba karena gue lihat MU kok mainnya nggak jalan, gue ngantuk, Will. Kalau lu nonton timnas ngantuk, gue nonton MU ngantuk, jujur aja gue. Gue ketiduran tuh. Gue sih jujur-jujuran aja. Gue Iya iya. ketiduran bangun-bangun, udah satu-satu gue bilang golnya Sama. kayak gimana Iya. tiba-tiba udah satu-satu terus Eh. gue pikir udah satu-satu udahlah gue tidur aja lah gue capek bangun-bangun pagi lah kalah 2-3 jadi apa yang terjadi Will. Oke. Ini babak pertama ke ini cukup berat. Gue udah mengungkapkannya di TikTok juga juga anjay. Jadi Wih, apa nama TikTok lu boleh lah Willy di situ paling lah kita MU. masih Gila, gue sedihnya di oke. situ sih. Kalau sekarang kan muka gue udah ketawa lah ya. Di situ gue sedih sih anjing, parah banget gue. Ya jadi Apa yang terjadi. menit satuan kebobolan. Tapi habis itu tuh gue lihat MU ya udah ngambil inisiatif serangan gitu. Emang sepantasnya kayak gitu kan. Dan lumayan bisa dibilang babak pertama itu bisa lumayan bagus karena pressure-nya lumayan tekanan menerus-menerus gitu. Emang sepantasnya lah Hmm. main gitu kan, buktinya beberapa peluang kan dari Garnacho, dari Bruno, dari Højlund. Hingga akhirnya itu Ugarte akhirnya step up gitu anjay. Dari tengah dia kasih operan yang bagus lah, operannya nembus ke Garnacho, ditendang, mantul ke Højlund dan gol. Dari situ ya kayak gue yakin nih babak kedua pasti menang lah. Bisa lah satu satu Karena udah sama. seri kan Betul. comeback kan. Satu sama. Tapi ternyata Oh, ternyata di babak kedua kiper kesayangan gue ini kayak kiper kesayangan seluruh fans MU, sorry sorry, Andre Onana hmm, kembali ke setelan pabrik guys. Gue bingung sih itu kenapa. kalau menurut lo apa yang terjadi Will? Kan lo juga main bola kan? Bener. Itu tendangan Morgan Gibbs White. Dia ke kanan, bolanya ke kiri. Apa yang terjadi sebenarnya menurut lo?
Kayak ke deflect gak sih? Atau Morgan Walsh tuh emang belokin pakai kaki luarnya gitu loh. Kaki luar nih kan kaki Nah, ya. Dia kayak belokin pakai kaki nah, luar gitu. Kayaknya sih kayak nah, gitu ya. Si Onana ini kirain bakal dijeber pakai kaki sini. Jadi bakal bolanya nah, ke kiri. Ke kiri. Ke kanannya Onana. Tapi oh, kan ke kanannya dia, ya. kanannya Onana. Ternyata bolanya malah belok. Dan ya Gue gue lebih gimana? setuju ke yang teori kedua lu sih. Karena kalau gue Kedua. nonton di highlight ya teori kedua kedua lu. Jadi itu kalau gue lihat sih tendangan efek. Jadi Hmm. bener, dia Hmm. Morgan Gibbs White tuh nge-slice bolanya. Dia pakai efek, jadi memang tendangannya pakai kaki bagian luar tuh. Jadi bolanya agak belok. Jadi Hmm. sebenarnya dari situ Onana ke gocek. Cuma memang Hmm. yang kalau memang harus disayangkan tuh harusnya kakinya gerak harusnya. Meskipun Iya. dia udah pakai cuma kakinya Kalau kayak De mati Gea gitu kayaknya gerak kan. ya. Kalau De Gea tuh kayak ketepis deh. Gue nggak ngomong ya, lu yang ngomong ya. Ya Gue fakta padahal, De Gea tuh kiper dengan penyelamatan kaki yang paling tinggi kan dulu. Gue lupa lah iya, tahun berapa. sampai Pokoknya dapat kakinya aktif lah. dapat dapat Golden Glove juga kan dia Iya, kiper dengan ya kan clean sheet iya. terbanyak Emang masih sepak-sepak susah gitu-gitu. move on aja sih sebenarnya dari De Gea. Tapi gue sih nyorotin lebih ke gol ketiga sih. Itu gol ketiga lucu sumpah. Chris Wood Hmm. sundul Hmm. kayak Onana, De Ligt, Martinez tuh kayak lost bolanya tuh tiba-tiba masuk. Sebenarnya itu kalau mau disalahin, ini kalau mau nyalain ya, lebih ke Martinez sih menurut gue. Martinez tuh off banget di pertandingan Hmm. itu udah. Itu kayak bola tinggal Hmm. lu sapu doang lo Martinez, tapi kayak lu malah bengong liatin gitu. Jadi kalau mau nyalain Dibiarin ya, aja kan sama dia kan. hah? Iya, padahal Dibiarin aja, di tinggal lost sama dia. dijulurin kaki kiri, kehalau corner dong, nggak gol dong. Gampangnya gitu lah. Ini malah Onana Hmm. ngeliatin, Martinez ngeliatin. Ya, what the fuck man. Iya, dan di gol pertama juga kan Milenkovic kan dijaga Oh sama ya, Martinez. Martineznya Martinez. kagak loncat anjir. Gue Ya, sampai apa sih Martinez? tapi kalau itu Iya, gue kesalahan tahu. kesalahan MU-nya nggak sih? Kenapa Milinkovic yang setinggi jerapah gitu dijaganya sama Martinez gitu? Iya, Martinez kan nggak terlalu tinggi ya. Cuma mungkin Mm-mm. mungkin pemain MU ngira Martinez kan loncatnya tinggi kan. Yang Hmm, mereka nggak expect kok Martinez kagak loncat. Itu masalahnya. betul. Gue begitu liat gol itu, ah jelas nih MU nih gue bilang. Tapi dari kekalahan ini ya gue paling kasihan sih sama Onana. Karena Onana ini kan match-match sebelumnya itu udah tampil bagus banget gitu kan, udah dapat pujian, dapat MVP segala macam. Tapi ya itu semua rusak gitu gara-gara pertandingan ini. Bener kan? Iya, 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 iya. Kalau gue sih menurut gue ya, yang ada di klip TikTok segala macam ya, itu Rashford sama Garnacho sih. Katanya jelek banget mainnya katanya. Ada pemancing handal Tuh. ya. Tapi benar dong. Kan gue kan lagi di TikTok nih, gue. Hmm. Iya kan? Hmm. Hmm. Dua-duanya kayak ada cuplikan tuh dua-duanya mainnya lucu banget main. Sampai Amorim tuh begini Amorim. Iya kan? Aduh. Hmm, kalau Garnacho, gua rasa emang dia jelek, tapi at least dia masih buat peluang. Ada kan peluang, big chance-nya lah, Hmm. yang Hmm. satu pun berujung gol. Kalau Rashford, saya Hmm. sudah angkat tangan ya. Itu orang, kok, oh, gak pantas dapat nomor 10 cok. Itu Rashford tuh, aduh, udah kayak, udahlah, lu jadi YouTuber aja lah, atau apa kayak konten kreator tentang sepak bola aja, udah kayak passionnya udah bukan di sepak bola anjir. Cuma ya udahlah. Maksudnya ya MU buruk sih mainnya. Gue juga bingung ini Amorim. Hmm. Gue kalau lu kasihan nama Onana ya, gue kasih nama Amorim gue kasih. Iya sih Dia itu. sampai begitu dia lo ya Iya, iya, ampun. iya. Terakhir Aduh. Devil sebelum tutup nih kita Hmm. ada match lagi karena kita bakal tag lagi kan Kamis kan ya, dimana Oh, itu iya. matchnya timnas lagi Hmm. tanding lawan Laos. Prediksi skor aja deh, gue nggak usah lama-lama. Menurut lu berapa timnas lawan Laos? Oke lah. Karena ini balik lagi ya, tanda kutip hanya Laos. Tentunya gue expect skor besar lah. Tapi dengan gaya main Nah, kayak gini, ya udahlah 2-0 aja udah puji syukur lah. anjir serius lu 2-0 doang. Ya gimana? Gue Mainnya di bukan GBK, Manahan di Solo. Nah, hmm, ya nggak tahu sih ya kan kalau
netizen kan kualitas rumput segala macam ya begitu. Gue mah nggak tahu di Solo lagi gak lihat lah. Tapi ya udah 2-0 aja lah. Yang penting menang dah kalau timnas 2-0. U20 itu. Lu gimana? Menurut gue ya, 4-0 itu minimal menurut gua. Hmm. Kenapa? Karena Vietnam habis ngalahin Laos 4-1. Kan Hmm. nanti kan kita ada head to head selisih gol nih, ya kan? Hmm. Hmm. Kalau kita menangnya nggak lebih dari 3-0, berat jujur aja. Karena Oh kita harus iya. ngalahin Vietnam berarti. Iya itu. Bahayanya gini netizen, kalau kita sampai nggak bisa juara grup, kemungkinan besar kita di semifinal ketemu Thailand. Hmm. Nggak mau dong ketemu Thailand kan? Hmm. Gitu dia. Gitu aja. Jadi kalau menurut gua 4-0 lah, 4-0 cukup lah, minimal banget itu 4-0. Karena mainnya Amin. juga di kandang sendiri. Ya, Amin. amin. Ya udah, Wil. Karena lu udah tutup dengan doa, Wil. Silakan, Wil. Dalam nama kayak oke. Thank you Iya yang dong. udah nonton guys di Double Pivot episode kelima. Jangan lupa like, Ya, comment, subscribe dan juga ya, follow follow sosmed kita ya. akun TikTok kita ya. Nanti dia ada Iya, di namanya apa? bio kita. Namanya? Double Pivot semua sih. Oh iya, iya. Nanti ada di bio kita lah, di caption kita. Oke, thank you Ya, udah nonton. deskripsi juga nanti ada. Dadah. Bye.